Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar perdana ya mengenai SIG atau Sistem Informasi Geografis. Di sini kita akan menggunakan aplikasi atau software dari ArcGIS dengan ArcMap versi 10,8 ya, 10 versi 8. Mungkin beberapa dari Anda akan menggunakan software yang berbeda, tapi pada prinsipnya untuk tombol-tombol tidak banyak perbedaan, kemudian prinsip-prinsip juga tidak banyak berubah. Hanya saja kalau misalkan Anda menggunakan yang ArcGIS Pro itu untuk peletakan tombol-tombol sudah pasti banyak berubah karena sudah berbeda versi. Tapi kita di sini mencoba untuk pakai software atau aplikasi yang versi 10.8. Nah, ketika tadi sudah dibuka untuk aplikasinya atau softwarenya, Anda akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, di sebelah kiri itu Anda bisa setting atau Anda bisa gunakan untuk tampilan peta yang Anda ingin produksi atau ingin Anda buat nanti. Di sini ada settingan untuk kertasnya ya, outputnya. Kemudian di sebelah ini Anda akan mendapatkan tampilan mengenai project yang Anda buat ya. Nah, kemudian di bagian ini itu untuk default geodatabase. Kita akan bahas berikutnya. Nah, oke, kalau sudah, hal pertama yang Anda bisa siapkan adalah di bagian ini kita mengenal dulu ya untuk lingkungannya, untuk tampilan-tampilannya. Jadi di dalam software ArcMap itu ada toolbar seperti yang Anda lihat, ada file, lalu edit, view, bookmarks, insert, lalu selection, view processing, customize, windows, dan help. Nah, untuk setiap button yang ada di toolbar ini kita akan coba cek ya satu-satu, tapi tidak semuanya. Oke. Nah, yang pertama adalah apabila Anda sudah mempunyai akun, Anda silakan bisa login saja ya di sini. Nanti Anda akan menemukan tampilan seperti ini. Tinggal nanti login saja. Kemudian passwordnya jangan lupa. Lalu berikutnya adalah Anda bisa siapkan untuk propertiesnya. Nah, untuk dokumen properties itu Anda bisa isikan ya di sini. Apakah judulnya nanti misalkan peta Indonesia, nanti otomatis dia akan masuk di etiket peta Anda. Itu untuk nama projectnya ya. Lalu berikutnya autornya di sini, misalkan di sini adalah Didit. Nah, kredit dan lain-lain Anda silakan bisa cek. Next adalah tentang default geodatabase. Nah, di sini kebetulan di tempat saya itu masih DC ya, tapi Anda bisa rubah di tempat yang Anda sudah siapkan nantinya. Tapi harus disiapkan dulu juga mengenai geodatabase ya. Jadi semua data untuk project yang Anda buat itu dikumpulkan jadi satu, tidak hanya sekedar di foldernya, tapi di satu fitur yang namanya adalah geodatabase. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa juga pastikan bahwa pet names-nya ini Anda nanti dicentang ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau Anda sudah cek untuk sign in, lalu Anda sudah siapkan untuk map dokumen propertiesnya, berikutnya adalah Anda bisa masuk ke bagian view. Di bagian view Anda akan mendapatkan yang namanya data frame properties. Nah, data frame properties ini Anda bisa gunakan untuk men-setup atau mengatur tampilan atau sistem dari peta yang Anda buat. Karena di sana Anda perlu mengatur ya tentang koordinatnya, sistemnya bagaimana, lalu sistem breaknya bagaimana, dan seterusnya. Lalu berikutnya bookmark. Nah, di sini Anda bisa gunakan apabila Anda mempunyai satu view atau pandangan atau titik peta yang Anda gunakan sebagai acuan ya. Kemudian Anda bisa atur juga. Nah, di sini untuk di-insert Anda bisa atur untuk layer-layernya ya. Selain layer, Anda juga bisa memasukkan untuk keterangan tentang judul peta, lalu teks yang Anda mau tambahkan, lalu dynamic text-nya yang Anda bisa masukkan juga sesuai dengan keterangan yang Anda masukkan tadi waktu di file ya, dan seterusnya, bahkan sampai legenda. Lalu untuk selection ini untuk memilih berdasarkan atribut atau lokasi, dan ini kita akan coba juga nanti berikutnya. Lalu geoprocessing ini di bagian ini merupakan bagian untuk analisis data dari peta. Kemudian ada customize, ada toolbar ya. Misalkan Anda ingin menambahkan sesuatu,
yang dari atas toolbar ini ataupun yang ada di sebelah kanan nanti tidak muncul, Anda bisa menambahkannya di sini. Tinggal diklik saja sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Kemudian berikutnya adalah ada extension dan lain-lain ya, Windows untuk magnify seperti itu. Kemudian ada toolbar yang di bawah, Anda bisa gunakan juga misalkan menambahkan halaman yang baru atau file map yang baru, tetapi sudah terlepas ya, sudah terpisah dari yang ada di desktop ini, jadi dia akan membuat file baru lagi. Lalu berikutnya adalah open untuk membuka file yang Anda butuhkan, Anda sudah buat atau sudah ada sumber data sebelumnya. Kemudian Anda juga bisa simpan, lalu Anda juga bisa print ya peta yang Anda sudah buat. Kemudian berikutnya di sini ada yang namanya add data, Anda bisa menambahkan data baik yang Anda ingin impor atau Anda ingin konekkan atau sambungkan dengan sebuah sumber data yang Anda sudah siapkan. Lalu base map untuk peta dasar, kemudian Anda juga bisa ambil peta atau data misalkan SHP atau MXD yang dari online ya, selama Anda sudah punya akun itu bisa digunakan. Kemudian di bagian ini Anda akan punya misalkan editing toolbar ya, itu ada table of contents, selalu ada katalog, misalkan ini katalog seperti yang ada di sebelah kanan ya, ini katalognya. Kemudian ada search, fungsi search untuk mencari fitur atau salah satu perintah yang kita ingin gunakan dalam memanipulasi peta. Lalu ada toolbox untuk kita gunakan sebagai fungsi analisa. Lalu ada Python, misalkan kita ingin membuat satu perintah yang spesifik ya, yang spesifik, tapi di fungsi analisis itu tidak ada, atau Anda ingin mengoptimasi tetapi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu ada model builder yang kita bisa otomasi dari perintah-perintah yang kita sudah masukkan. Kemudian ada editor, itu kalau kita ingin merubah atau menambahkan atau membuat fitur baru di dalam peta kita bisa tambahkan itu, kita bisa memanfaatkan fungsi ini pada bagian layer nantinya. Kemudian ada drawing dan lain-lain, ini untuk membuat etiket peta atau menambahkan di dalam etiketnya. Oke, lalu untuk kontrolnya nanti Anda juga bisa gunakan untuk zoom in atau zoom out. Lalu ada pen untuk menggeser ya. Lalu ada full extend, lalu ada fix zoom in dan lain-lain. Nah, itu untuk toolbar-toolbarnya Anda bisa gunakan meskipun tidak semuanya, tapi overall secara keseluruhan standar-standar yang diberikan oleh ArcMap ini Anda bisa gunakan dengan baik. Lalu di sebelah kiri itu ada yang namanya table of content seperti yang ada di sini tadi. Table content ini dia akan memberikan informasi mengenai layer atau fitur yang kita bisa tambahkan atau kita bisa hapus berdasarkan dataset ataupun data yang kita ambil dari luar ataupun kita sudah buat menjadi baru. Misalkan data kontur, atau misalkan kita data sekolah atau batas wilayah atau negara namanya, dan setiap data itu dia bisa diberikan tabel informasi ya. Oke, itu ada di layer. Kemudian di tengah ini Anda akan mendapati sebuah area kosong, ini untuk area kerja kita, di mana kita bisa membuat peta, kita mempersiapkannya, kemudian kita bisa menambahkan etiket petanya. Nah, Anda cek ya di bawah ini itu ada data view. Nah, ini untuk kita gunakan sebagai mode atau tampilan ketika kita membuat petanya. Tetapi kalau nanti peta sudah siap untuk diberikan etiket, Anda bisa berpindah ke mode layout view. Nah, Anda akan mendapatkan hal seperti ini. Kita akan bahas nanti ya. Nah, berikutnya adalah kita punya yang namanya katalog. Ada beberapa komputer misalkan yang tidak muncul seperti tadi, Anda bisa klik saja ya, ini katalog, nanti akan muncul. Tapi kalau yang sudah muncul, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Baik, secara keseluruhan itu untuk tampilannya. Jadi kita cek ya, yang pertama bahwa di sini untuk layer Anda bisa masukkan ya layer-layernya. Misalkan saya gunakan yang di sini layernya adalah, nah
saya tinggal drag saja, kemudian saya tambahkan layer yang lain. Nah, Anda akan mendapatkan layer yang pertama world cities, lalu Anda juga bisa dapatkan layer yang ini untuk batas negara ya. Ini saya umum dulu batas negara. Nah, oke, kita punya dua layer ya. Jadi layer ini Anda bisa tutup dengan check atau uncheck ya, untuk bisa dibuka atau ditutup. Kemudian untuk memanipulasinya tinggal diklik kanan saja, lalu Anda tinggal copy ataupun lalu dipaste ya. Anda akan punya dua dengan nama yang sama, tinggal silakan Anda beri nama yang berbeda. Misalkan kita punya yang satunya adalah segitiga, yang satunya adalah lingkaran ya, seperti ini Anda bisa lihat. Oke, nah ini rekan-rekan sekalian, jadi kita punya pertumbukannya. Ini layer modelnya. Ini Anda bisa rubah juga, misalkan mau di remove atau kita mau taruh di atas atau di bawahnya, Anda akan lihat perbedaannya. Nah, untuk zoom in atau zoom out Anda bisa gunakan scroll, atau di sini bisa gunakan zoom in atau zoom out. Kemudian untuk mengembalikan ke fungsi atau tampilan lebih luasnya, silakan tekan yang di ini ya, world view. Kalau misalkan Anda merasa hilang ya untuk beberapa file Anda atau fitur Anda kok hilang, Anda silakan bisa, nah misalkan seperti ini, terlalu jauh atau terlalu dekat, Anda ingin mencari yang full cities, Anda tinggal klik kanan, lalu Anda tinggal zoom to layer, nanti Anda akan mendapatkan posisi di mana fitur yang Anda masukkan atau layernya akan terbuka, Anda bisa lihat. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian salah satu tips berikutnya adalah untuk melihat atribut. Jadi di sini kita punya kota-kota, ya, kota-kota yang berwarna hijau, lalu batas negara. Ya. Kemudian Anda bisa cek di sini, Anda bisa manipulasi ya, 15, nah, bisa kecilkan atau dibesarkan juga, klik pas di ikonnya ya. Nah, untuk atribut itu bagaimana? Tinggal klik saja di layernya, salah satu layernya, kemudian klik kanan, kemudian Anda tinggal pilih yang namanya Open Attribute Tabel. Nah, di sini ada tabel, Anda bisa cek bahwa semua yang ada di warna hijau ini itu akan dimunculkan di sini, ya. Baik itu FIG-nya, shape-nya, name-nya, country, capital. Jadi misalkan Anda ambil ini identify, klik, nah Anda akan mendapatkan salah satu kota di sini, namanya adalah salah satu negara Kanada ya, name-nya Musune. Nah, jadi kita cek di sini di mana? Ada di poin 335. 335 ada di bawah sini. Nah, Musune. Jadi kita bisa cek itu salah satu titik atau poin yang sudah ada di sana, punya FID, kemudian punya data tabel juga. Oke. Nah, kemudian untuk yang lainnya adalah kita bisa cek ya bahwa di sini ada skala. Kita bisa rubah untuk tampilan-tampilan. Misalkan 1250 atau kita pengen yang 1,3 juta atau 110 juta tadi ya. Ini skala Anda bisa tambahkan sendiri atau customize list. Anda ingin bisa mau menambahkan juga bisa di sini. Standard skillsnya, kemudian load default skillsnya Anda juga bisa, nah, atau menghapus semuanya Anda juga bisa. Oke, itu untuk skala, silakan nanti bisa dicek lagi ya. Kemudian berikutnya model bookmarknya. Nah, untuk bookmark, misalkan saya ingin di Indonesia deh, saya tampilan saya posisi di Indonesia sekarang. Nah, supaya nanti tidak kehilangan banyak atau saya bingung mencarinya, saya langsung saja saya klik bookmark. Jadi ini Indonesia, saya Indonesia. Oke, jadi bookmark yang Indonesia ini posisi ada di skala 120 juta. Saya bisa manage bookmarknya, di sini ada. Nah, saya bisa juga meng-create yang lain ya, bookmark 1, 2, 3 atau pen tool, saya langsung akan diarahkan ke bookmark atau menyimpan menjadi bookmark tersendiri. Oke, seperti itu.
ke bookmarknya. Jadi misalkan seperti ini, saya langsung aja ke bookmark, klik, nah saya akan langsung mengarah ke bookmark. Oke, berikutnya kita punya yang namanya fungsi untuk mengukur ya. Cara mengukur itu ini, misalkan dari satu kota ini, atau saya punya satu kota dari sini ke ini. Nah, Anda bisa lihat bahwa untuk ukurannya ya, tinggal di enter saja. Jadi ukurannya sejauh 624.071 ya, banyak sekali. Kita bisa gunakan ini ya, distance dalam kilometer juga sudah muncul. Kita bisa rubah. Misalkan area berarti kita harus membuat area ya. Nah, di sini tidak ada areanya, jadi langsung Anda tinggal pilih saja di sini. Oke. Nah, seperti ini, misalkan saya mau membuat seperti ini, klik, nah enter saja, lalu akan kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Oke, misalkan di sini saya ingin measure a feature, saya tinggal pilih saja untuk yang setiap poin-poinnya, karena ini fitur ya, buat setis. Oke, misalkan ingin membuat ini, saya ingin menambahkan ini juga. Baik, itu untuk yang di measure. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah kita punya yang namanya data frame. Nah, data frame ini berdasarkan layernya ya. Nah, ini ada pilihan apakah nanti kita mau activate atau tidak. Kita mau menambahkan data frame baru atau tidak. Di sini kita punya ada tambahan lagi ya. Nah, kita harus membuatnya dari sini. Jadi kita harus membuatnya dari sini, data frame kita buat, nanti akan dimasukkan di sini otomatis. Nah, posisi untuk cek apakah data frame-nya aktif atau tidak, Anda bisa select activate. Maksudnya aktif atau tidak itu karena data frame ini seperti sebuah kanvas ya. Jadi seperti sebuah kanvas, apakah kita bisa menumpuk dua kanvas jadi satu sebagai layer tadi. Kemudian yang satu bisa tidak diaktifkan. Maksudnya tidak diaktifkan itu bukan berarti tersembunyi, tetapi dia hanya berhenti saja di sana, tapi tidak bisa kita manipulasi atau kita tidak bisa modifikasi. Oke. Berikutnya adalah kita akan mencoba membuat peta ya. Nah, dalam membuat peta kita pastikan dulu bahwa untuk settingan kita, yaitu data frame propertiesnya sudah sesuai atau tidaknya. Di sini sudah kita siapkan bahwa halamannya kosong ya. Kemudian yang pertama adalah saya harus setup dulu untuk sistem koordinat. Nah, klik saja tadi di view, lalu data frame properties, kemudian saya masuk ke code system. Kemudian ada dua hal di sini. Yang pertama sistem koordinatnya sendiri ya, sistem koordinat, kemudian ada sistem proyeksi. Nah, yang pertama kita harus cek adalah sistem koordinatnya, karena kita arahnya adalah peta Indonesia, jadi saya menggunakan sistem koordinatnya dengan WGS 1984. Kemudian untuk menambahkan ini bagian dari favorit, saya tinggal cek saja di sini menjadi favorites. Nah, lalu kalau sudah tinggal di apply saja, nanti akan dia mengikuti di sini. Kemudian berikutnya adalah kita pastikan juga bahwa secara umum di sini displaynya ya harus sesuai, apakah nanti decimal degrees atau degree minute second atau yang lain ya, Anda bisa masukkan di sini. Kita bisa rubah nanti. Oke. Nah, berikutnya adalah menambah data. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah add data. Ini kalau kita misal sudah punya ya, Anda bisa gunakan di sini. Oke, kalau belum punya, Anda bisa gunakan yang namanya connect to folder. Klik saja, kemudian masuk ke salah satu folder yang Anda sudah siapkan. Ya, Anda masuk ke salah satu folder yang Anda sudah siapkan. Misalkan punya saya adalah ArcGIS Project Connection Folder. Nah, ini saya sudah konekkan, sudah masuk. Kemudian ini sudah masuk.
ini sudah masuk. Saya buat folder baru ya, misalkan ini project 1 itu opsional, kemudian saya add juga. Nah kemudian berikutnya kalau misal kita sudah punya data ya kita bisa masukkan, tapi kalau kita belum punya data jadi kita tidak bisa masukkan. Nah nanti Anda bisa gunakan file yang saya sudah berikan ya, berupa ini tadi untuk yang batas negara dan kota-kota yang ada di dunia. Jadi bentuknya seperti ini. Nah ini Anda bisa masukkan. Caranya seperti ini, add saja. Kemudian berikutnya add data lagi, Anda bisa mundur work cities, Anda bisa masukkan work cities SAP, Anda bisa masukkan seperti itu. Atau dengan cara yang lain, misalkan Anda bisa gunakan yang ada di katalog ya. Anda bisa gunakan dari katalog, kemudian masuk saja ke folder yang Anda sudah siapkan tadi, Anda sudah buat, kemudian tinggal di drag atau di seret seperti itu. Kemudian salah satunya juga. Nah, Anda bisa gunakan ini untuk materi pelajaran. Lalu berikutnya adalah kita perlu mengatur layer ya. Kebetulan di sini kita punya nama layernya itu acak sekali, jadi kita jadikan saja di sini kota dunia. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah saya mau kasih batas negara. Enter saja. Oke. Jadi misal kita cek di sini muncul seperti itu. Untuk cara menggantinya, wah saya tidak suka ini warnanya. Saya gunakan kayak tadi ya. Saya klik saja, kemudian bisa ganti, saya ubah. Kemudian untuk kota-kota dunia juga saya bisa ubah, misalkan seperti ini hijau. Nah, kita bisa ubah juga untuk seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Lalu misalkan Anda mau mengcopy ini, tinggal di copy saja. Lalu klik kanan di sini, kemudian paste layer. Anda bisa gabungkan ini. Misalkan ini hanya kota yang ada di Indonesia saja ya, yang ada di Indonesia. Misalkan ini kota Indonesia. Lalu berikutnya Anda mau coba yang di sini copy, lalu paste-nya adalah ini batas Indonesia. Nah, Anda bisa jadikan satu. Caranya dengan klik ini, lalu tahan, lalu kontrolnya ditahan, klik juga di sini, lalu Anda bisa grupkan. Nah, Anda punya keduanya, group layer di sini adalah batas. Lalu berikutnya Anda bisa gunakan juga untuk di sini grup kota. Nah, seperti ini. Kemudian Anda ingin menghapus, tinggal hapus saja ya, tinggal dihapus, klik kanan lalu di remove. Nah, itu salah satu caranya. Untuk kota juga sama, Anda tinggal di ungroup saja seperti itu. Kemudian dalam membuat project peta, yang perlu kita ingat adalah bahwa ada beberapa cara ya. Oke, cara yang pertama adalah saya ingin masuk dulu yang di batas Indonesia. Saya ingin mengambil yang batas Indonesia saja. Yes. Nah, saya hilangkan dulu batas Indonesia. Nanti saya ingin warnanya adalah saya berikan warna misalkan green. Nah, yang Indonesia nanti warnanya yang green, yang hijau saja. Kemudian berikutnya adalah saya bisa cek ya di sini, klik 2 kali ya, untuk masuk di propertiesnya dia, atau klik kanan lalu properties, ini sama saja. Kemudian cara yang pertama adalah saya masuk ke definition query, kemudian query builder, kemudian karena saya hanya memilih yang Indonesia saja, maka saya akan memilih country name. Oke, country name lalu sama dengan Indonesia. Di sini tinggal pilih Indonesia. Nah, oke, kenapa seperti ini? Karena kita punya untuk field itu punya Indonesia ya. Nah, kita ceknya di mana? Kita bisa cek di ini, klik kanan lalu open attribute tabel. Anda akan melihat bahwa oh semua yang
yang ada nama negara itu ada di field atau kolom country name. Kalau kita milihnya yang object ID, keluarnya yang kita pilih hanya angkanya saja. Kita tidak tahu angka berapa sih yang memunculkan itu, maka kita langsung spesifik ke field yang menunjukkan dari negaranya. Oke. Nah, kita bisa klik lagi tadi, lalu query builder, country name, kemudian sama dengan yang saya pilih adalah Indonesia. Nah, saya verifikasi dulu. Apabila memang benar untuk pemrograman yang saya buat, maka di sini akan muncul oke. Cara membacanya adalah dengan country name Indonesia, ini yang akan saya pilih. Selain itu saya tidak akan muncul. Kita bisa buktikan ya, kita bisa lihat nanti. Saya okekan dulu. Oke. Nah, Anda bisa lihat perubahannya. Yang tadinya hijau itu adalah keseluruhan ya, karena ini datanya di copy. Tapi setelah saya hanya saya memilih Indonesia yang saya munculkan, maka yang muncul hanya di Indonesia saja. Oke, itu yang cara pertama ya. Yang cara pertama. Nah, untuk yang cara kedua, kita bisa masuk ke bagian simbologi. Jadi di sini saya coba untuk copy lagi, untuk paste layer lagi. Kemudian ini yang pertama adalah atas Indonesia. Ini sama atas Indonesia cara 2. Ini cara 1 ya, cara 1. Nah, yang cara 1 saya hilangkan dulu, saya hidden dulu. Dan saya lihat di sini. Nah, yang cara 2 saya menggunakan dengan metode yang sama. Nah, ini saya ubah dulu warnanya supaya terlihat perbedaannya oranye. Kemudian saya ambil dengan menggunakan simbologi. Nah, simbologi lalu masuk ke kategoris. Saya pilih yang unique values. Lalu saya pilih yang country name. Di value field saya pilih yang country name. Nah, di sini ada add all values, lalu add values, remove all, dan advance. Karena saya hanya memasukkan yang Indonesia saja, atau saya hanya mengambil Indonesia saja, maka saya pilih valuesnya adalah Indonesia. Pencet saja I, saya pilih Indonesia, lalu sudah masuk. Tapi kalau tidak ada, kita bisa masukkan sendiri di sini Indonesia. Lalu pencet tulis, kita bisa langsung masukkan Indonesia. Oke. Nah, yang lain kita bisa hidden. Oke. Kita bisa hidden. Oke, nah seperti ini nanti tampilannya akan muncul. Oke. Sudah terlihat bedanya ya. Untuk ini juga kita bisa rubah. Kalau misalkan add all other values bagaimana? Nanti dia akan muncul random sekali. Nah, kalau saya hilangkan. Oke, jadi ada 2 cara rekan-rekan. Anda tinggal bisa pilih cara yang mana. Oke. Nah, berikutnya saya ingin memasukkan untuk yang di negara-negara ini yang lain. Saya zoom in dulu. Kemudian saya ambil yang pakai cara 2 ya, supaya terlihat di sini. Kemudian saya ambil yang kota-kota di sini. Kota tadi kebetulan saya sudah membuat yang kota Indonesia, jadi yang saya ambil kota Indonesia saja. Saya gantikan saja menjadi segitiga hitam. Saya gantikan yang warna merah. Oke, terus misalnya 10. Oke, nah seperti itu. Kemudian untuk yang kota-kota dunia saya hapuskan. Tidak kelihatan. Nah, ini oke, terlihat ya. Nah, kemudian berikutnya adalah saya mau mengambil nih yang hanya ibu kotanya saja atau yang bukan ibu kotanya saja. Dengan cara yang kedua tadi ya, saya masuk ke simbol, tetapi saya masuk ke simbologi lalu kategoris. Kita cek ya apakah nanti di sini ada ibu kota sih. Oke, kita cek dulu di sini. Open atribut tabel, ibu kota ada di mana? Ternyata country ini negaranya. Ternyata name ini adalah si nama dari kota-kotanya, apakah dia ibu kota atau bukan ya.
Oke, kemudian berikutnya adalah kita cek capitalnya ini pakai simbol ya, seperti tanda. Oke, kita sudah tahu bahwa name yang kita nanti akan ambil. Kita masuk saja ke simbologi, kategori, unique values, lalu name. Nah, di sini kita bisa cek values ya. Sorry, bukan ini, tapi capital. Jadi ketinggalan. Saya harusnya lihat di sini. Apa nanti tabel? Oh ya, ini capital. Yang saya ambil adalah capitalnya. Yang saya ambil capitalnya saja. Nah, capitalnya ini ya. Capital lalu values. Kita punya dua, ambil saja semuanya. Oke. Kemudian saya mau rubah untuk yang ini nanti warnanya merah. Kemudian oke, untuk yang bukan itu kotak saja. 15 warnanya adalah kuning. Oke, nah lalu berikutnya kita bisa ini ya, kita bisa cek ya all values, kemudian sudah ini kita bisa cek ini yang bukan dari bukan ibu kota. Nah, yang ini ibu kota. Oke, nanti dia akan muncul ya. Play saja dulu, dia akan muncul seperti ini rekan-rekan. Kita lihat warnanya. Bisa hijau saja. Oke. Nah, jika lebih baik kuningnya jadi merah. Kuning jadi merah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini all other values-nya saya hilangkan saja karena memang tidak ada ya. Jadi, tidak akan muncul di situ. Baik. Kemudian di sini Anda bisa lihat ya bahwa Anda sudah memiliki apakah itu yang nanti ibu kota atau bukan, karena kita masih di ibu kotanya masih di Jakarta, jadi kita bisa lihat ibu kotanya ya. Misalkan di sini Indonesia itu ada di Jakarta. Nah, sekarang kita memberikan label dulu. Cara memberikan labelnya bagaimana? Kita cek di kota Indonesia, klik 2 kali, kemudian Anda bisa masukkan di label. Di sini ada label features in this layer. Nanti Anda akan klik di apply, akan muncul semua nama ya, nama-nama kota, baik itu yang ibu kota ataupun yang bukan. Nah, lalu berikutnya adalah kita bisa ambil untuk yang non Indonesia. For example, kita caranya adalah define classes di sini, kemudian default. Saya tambahkan saja yang non Indo. Nah, kita ambil, klik. Oke. Kemudian saya metodenya ini sudah, lalu class defaultnya kita hapus dulu. Nah, defaultnya saya hapus, saya hanya ambil yang non Indo saja. Class barunya sudah masuk. Kemudian saya ambil di sini SQL query. Saya masukkan yang ini karena saya ingin mengambil itu menarik bisa atau menaruh juga bisa, maka saya gunakan yang bukan di sini, yang bukan country name-nya ya, country name. Oke, country name. Yang bukan yang bukan country itu bukan Indonesia, maka akan verify dulu. Oke, saya oke, kemudian saya apply. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan yang bukan Indo maka dia akan muncul, tapi kalau yang Indo maka dia akan. Jadi saya tambahkan lagi ini yang Indo saja, yang Indo. Saya hapus yang non Indonya, delete.
Nah, kemudian SQL query-nya adalah di sini saya bisa masukkan verify. Oke. Nah, semua yang Indonesia dia akan muncul, kalau yang bukan dia tidak akan muncul. Caranya seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Ini yang pertama kita bisa gunakan. Lalu berikutnya adalah kita akan mencetak peta ini siap jadi peta yang kita bisa gunakan. Caranya adalah kita masuk ke layout ya. Kita bisa gunakan ini layout view. Kemudian di sini Anda akan mendapatkan tampilan seperti yang ada di depan, tetapi ini masih modenya portrait. Nah, Anda bisa gunakan fitur layout, kemudian cek ya. Di sini ada zoom in, ada zoom out, lalu ada pen, lalu ada zoom dan lain-lain. Dan untuk zoom untuk view-nya, lalu ada di sini toggle graph mode, lalu ada fokus data frame. Jadi fokusnya ada di sini, lalu ada settingan layoutnya, kemudian ada data driven. Nah, karena kita merubah layout ini menjadi landscape bukan yang portrait, maka kita bisa cek change layout, akan muncul seperti yang ada di sini. Saya ingin menggunakan yang A3. Saya gunakan ini ISO A3 landscape. Nah, Anda bisa cek saja di sini pilihannya banyak. Oke, seperti ini ya rekan-rekan. Saya ambil aja yang ISO landscape, lalu di finish, dan Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda bisa cek kalau ini yang di luar itu adalah tampilan dari kertas Anda. Kalau yang di dalam ini adalah data frame yang Anda sudah setup, dan ini sudah disesuaikan dengan skala yang Anda nanti ingin tampilkan di peta. Tapi ini bisa dirubah juga. Ini misalkan Anda masuk ke dalam, Anda bisa masuk pen ya, atau Anda bisa geser-geser, itu juga bisa. Oke. Nah, ini kalau misalkan ingin keluar, klik saja seperti itu. Lalu berikutnya adalah ketika Anda menseleksi atau memilih data frame ini, Anda bisa berubah seperti ini di sudut-sudutnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk printer Anda juga sudah setup semua. Nanti tinggal di print ya. Di sini misalkan kita mau print, kita tinggal cek saja number of copies, Windows properties, propertiesnya juga Anda bisa ubah ya, yang lain-lain. Setupnya juga sama. Ini Santi, otomatis dia akan mengikuti ya yang tadi, landscape, data driven package dan lain-lain. Nah, seharusnya. Oh, sudah. Baik. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita memasukkan ini untuk yang lain ya. Misalkan ini data frame, kita mau nambah lagi data frame. Anda akan mendapatkan data frame seperti ini. Ini untuk menjadikan inset ya. Contoh kita membuat inset. Nah, inset ini kita bisa copy dari misalkan dari atas negaranya. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Yes. Nah, seperti itu rekan-rekan. Anda bisa masukkan juga untuk kota Indonesia, kota dunia, ini copy saja, di copy. Maka sudah di sana Anda bisa copy, lalu di paste. Ini bisa Anda ubah menjadi Z. Oke, jadi kalau Anda perhatikan di sini, Anda bisa dapatkan ini untuk data frame-nya. Anda bisa rubah juga. Oke, ini untuk data frame ya. Ini yang misalkan kita mau membuat peta. Nah, sekarang berikutnya adalah title-nya. Kita bisa masukkan ke sini peta Indonesia. Oke saja. Ini Anda bisa rubah. Misalkan di sini saya ingin menjadikan ini Georgia, kemudian ukurannya adalah 48. Indonesia seperti ini. Oke, lalu berikutnya adalah misalkan saya ingin memasukkan
north arrow atau arah utara ya. Saya masukkan saja di sini. Kemudian adalah kita punya tambahan skala ya. Skala kita bisa masukkan, kita bisa setting juga. Propertiesnya ada bisa rubah di sini. Oke, scale and unitsnya Anda juga bisa rubah menjadi karena di sini masih kilometer ya. Nah, ini km, ini kilometer, kilometer. Oke, simbol juga Anda bisa rubah ya menjadi seperti ini. Kemudian tinggal diposisikan saja, di apply. Yes. Pembagiannya ada berapa? Misalkan pengen pembagiannya menjadi 4 ya, atau 5 atau 6, silakan nanti disesuaikan dengan standar yang ada. Lalu di OK saja, lalu di OK Anda akan mendapatkan, nah ini yang Anda bisa dapatkan. Nah kemudian kalau misalkan ingin menambahkan yang lain, kita punya yang namanya legend. Nah legend ini Anda bisa masukkan, tapi ini kan ada Indonesia cara 2 dan lain-lain ya. Oke, ini Anda bisa hilangkan. Nah, ini Anda bisa masukkan juga kota Indonesia, atau kita bisa hilangkan juga. Nah ini masukkan saja, review di sana, finish, kemudian Anda bisa masuk dapatkan ini. Oke. Jadi yang biru adalah batas negara. Misalkan Anda mau rubah ini pun bisa, batas negara kita buat holo dengan outline colornya di abu. Anda bisa, ini sudah otomatis akan berubah ya, akan berubah. Untuk skala juga sama, Anda akan dapat skalanya berubah juga. Yes, oke. Nah skalanya berarti misalkan 110, saya taruh di 20 aja. Ini 120. Oke, seperti ini ya. Ini skala 1:20. Nah, oke, kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan teks di sini, kita bisa masukkan. Anda bisa rubah juga di sini gitu teksnya ya. Ini teks kita Indonesia, Indonesia, lalu sistem koordinat. Koordinat BGS 1984 yes. Nah, lalu Anda bisa juga misalkan ingin rubah tampilannya, Anda bisa gunakan ini ya. Nah ini Anda bisa gunakan Broadway atau lain seperti itu. Oke, kita sudah dapatkan ini. Saya tahu Castellar Grey, tinggal di OK saja, kemudian di apply. Nah ini bisa dirubah juga untuk posisinya ya, tapi terlalu besar. Ini saja, apply. Oke. Nah kemudian berikutnya adalah kita akan menambahkan ini ya, untuk si kita akan menambahkan yang namanya grid. Jadi grid itu oh iya satu lagi ya, ini scale text ya, ini lupa tadi. Misalkan di sini saya pengen, nah ini saya punya 1 cm sama dengan 200 kilo, jadi dia otomatis ya 1 cm 200 kilo ini otomatis dia akan bisa. Lalu berikutnya adalah misal Anda ingin menambahkan logo di sini. Anda punya logo apapun yang Anda inginkan, Anda bisa masukkan. Di sini saya nggak punya logo ya. Nah, oke, nah itu Anda tinggal masukkan saja, nanti sudah ada masuk logo di sana. Oke, berikutnya seperti tadi kita
punya yang namanya grid. Jadi grid itu Anda bisa setup dari data frame properties ya. Jadi dari view, lalu data frame properties, kemudian gridnya Anda bisa masuk di sini. Nah, atau tahan ini pakai kontrol lalu pencet grid, atau Anda bisa gunakan ini ya, data frame properties lalu grid, itu sama. Oke, lalu masukkan saja di sini, klik grid. Karena kita hanya setupnya ini, ini saya memasukkan yang gratikul ya. Ini step yang pertama. Ini berdasarkan koordinat geografi. Oke, jadi kita punya yang gratikul, kita punya yang measure grid, lalu punya yang reference grid. Kalau untuk yang gratikul, ini gridnya berdasarkan koordinat geografis. Lalu yang measure grid itu berdasarkan koordinat yang terproyeksi atau UTM-nya. Kalau yang reference grid itu dia berdasarkan referensi huruf dan angka. Anda bisa silakan coba. Saya pilih yang gratikul ya. Lalu saya pilih di sini adalah geografis. Ya, grid geografis. Oke. Nah, kemudian saya next. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Saya perlu setup ya, appearance atau tampilannya, kemudian intervalnya saya tidak bisa rubah. Di sini saya hanya ingin yang label only supaya bersih ya. Di sini tidak muncul terlalu banyak, jadi supaya bersih, hanya labelnya saja seperti yang kita bisa lihat nanti. Ini hanya gratikulnya saja. Nah, kemudian untuk intervalnya di sini, apakah nanti per 10 derajat atau per 30 derajat atau per berapa, kita bisa set. Nah, ini nanti perlu disesuaikan dengan standarnya ya. Kita bahas nanti di pertemuan yang berikutnya. Kemudian saya next dulu, lalu kita bisa menentukan aksisnya dan labelnya. Nah, apakah semuanya tidur seperti ini horizontal atau ada yang vertikal, kita bisa rubah ya. Kemudian line stylenya Anda juga bisa tentukan ya. Ini saya cukup minornya saya hilangkan saja ya, minornya. Untuk line stylenya ini saya pilih 0,1 saja supaya tidak terlalu tebal. Nah, kemudian labelingnya Anda bisa cek di sini ya. Oke dulu, stylenya, labelnya adalah pilih 5 saja, tapi terlalu besar, kecil saja. Kemudian saya tinggal next. Lalu berikutnya adalah saya menentukan bordernya ya. Ini baru yang pertama. Oke, simple border. Untuk lebarnya 1 saja, lalu besar. Kemudian oke. Lalu ada di sini oke, ini sudah semua. Oke. Nah, ini saya midline-nya saya buka. Midline itu supaya nanti ada garis-garis tipis ya, ada garis-garis tipis yang nanti akan muncul. Jadi kalau misalnya ini kita uncheck, nanti tidak akan muncul midline ya. Ada garis-garis tipisnya, kita tetap nanti muncul, hanya tipis saja. Oke, ini sudah yang geografi ya. Geografi, lalu di sini saya akan simpan sebagai fix grid. Jadi ada yang satu grid itu masih bisa dirubah. Kalau yang fix ini dia akan berubah, tetapi berdasarkan data frame-nya juga. Saya pilih saja, lalu saya coba apply, nanti akan muncul, Anda akan mendapatkan seperti ini ya. Kita lihat lebih jauh seperti ini rekan-rekan, Anda akan mendapatkan seperti ini. Saya deketin aja ya, deketin aja, kemudian saya pilih lagi. Oke. Itu ya. Kemudian ini ada muncul lagi.
Lalu saya membuat berikutnya adalah saya ingin memasukkan yang measured ya, yang measured. Nah ini untuk yang measured itu nanti kecil-kecil sekali ya measured. Nah kita coba saja, klik kanan lalu label klik and mark label ini, kemudian sistemnya sudah saya ubah menjadi ini. Lalu kita bisa cek ya di sini ya. Nanti munculnya banyak sekali ya. Finish. Nah seperti itu. Nanti Anda akan dapatkan seperti ini. Oke, ini ya. Ini yang measured grid. Ada yang grid geografis ya. Anda bisa rubah juga. Grid geografis misalkan stylenya Anda rubah, atau grid geografis tadi propertiesnya berarti ini saya rubah dulu, label sudah, linesnya. Nah ini axisnya left. Oke, saya pilih left. Oke, apply. Nah seperti ini. Jadi kita sudah punya cukup banyak ya. Nanti kalau di print juga akan seperti ini. Kemudian berikutnya adalah Anda perlu melakukan ini ya. Di sini kita punya ruler, jadi Anda perlu melakukan setup terakhir. Jadi terlepas dari settingan Anda sudah selesai semua atau tidak, hanya kalau untuk template bisa dirubah ya sewaktu-waktu ya. Nah ini Anda bisa cek di sini, klik saja nanti bisa di. Nah, Anda bisa cek di sini. Oke, nah ini set guide-nya bisa Anda gunakan ya. Ini coba itu. Nah ini kemudian yang lain juga sama. Karena tadi ini di posisi 297 ya. Jadi saya akan memposisikan ini di 97. Nah ini sekitar 10 cm ya. 97 dari 287. Nah ini untuk 10 cm. Jadi saya bisa rubah ini, posisikan aja. Dan seterusnya ya, ini saya bisa rubah juga. Misalkan ini saya membuat yang di 10 cm ya. Nah ini sudah, berarti ini saya tinggal posisikan saja. Nah, yang di sini juga sama, saya bisa memposisikan untuk yang 10 cm atau tidaknya. Nah ini berarti 420, 410. Oke, 410. Ya. Nah ini untuk memposisikan si ini. Nah, itu. Oke, sudah agak lebih baik ya. Ini tujuan saja jadi 28. Nah ini supaya bisa lebih baik. Oke, kita sudah jadi untuk petanya. Kemudian berikutnya adalah karena ini semua nanti peta akan ada di satu folder ya, jadi pastikan geodatabase-nya dibuat. Jadi geodatabase itu Anda perlu
cek di katalog ya, akunnya atau di projectnya, kemudian klik kanan, lalu fresh ini, lalu pilih yang personal database ataupun yang file database, pilih yang personal, kemudian di rename ya di database-nya. Berikutnya adalah Anda bisa masuk ke dalam ini. Untuk dokumennya di sini Anda bisa menjadikan ini sebagai salah satu layer ya. Anda bisa menjadikan ini menjadi save as layer file, yes. Nah, ini Anda tinggal masukkan aja ke folder collection-nya. Anda bisa masukkan ke sana menjadi satu layer sendiri. Atau Anda bisa juga menjadikan ini posisinya tinggal dijadikan satu ya. Ini tinggal di copy saja, masuk ke database itu juga bisa. Oke, untuk berikutnya adalah pastikan sebelum Anda membuat peta ya, buat dulu geodatabase-nya, kemudian Anda bisa mengimpor ya, Anda bisa memasukkan restore-nya, Anda bisa mengkonekkan juga supaya nanti semua data terkonek di sini. Nah, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Berikutnya kita akan mencoba mempelajari mengenai digitasi peta ya. Oke, terima kasih.